Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Tinggi tabang Ciburung Nuri, tabang basah mojo burung balap. Kajawab pagi kini tentu sambungan tadi malam. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada akhirnya pada hari Senin 1 Syawal, tadi sudah disebutkan kurang lebih 5 hari lagi, pagi itu kita akan sampai kepada suatu suasana hari yang kita tunggu-tunggu, hari kemenangan Aidil Fitri. Jika kita lihat dari struktur bahasa Arab, Aidil Fitri itu terdiri dari 2 kalimat kalau di dalam bahasa Arab, 2 kata kalau di dalam bahasa kita, yaitu Aid dan Fitri. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa kita, Aid itu artinya kembali. Sementara Fitri itu bisa diputar atau diimalahkan menjadi 2 bentuk kosakata, futur dan fitrah. Sehingga bila kita coba gabung, maka akan muncul 2 ungkapan, Aidil futur atau Aidil fitrah. Aidil futur artinya kembali boleh berbuka. Bahasa lainnya kembali boleh makan bebas siang. Sedangkan Aidil fitrah artinya kembali kepada kesucian. Itulah inti untuk beraidil fitri. Keduanya ini adalah merupakan hadiah atau penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu siapakah orang yang berhak menerimanya? Orang-orang yang berhak menerima adalah orang yang sudah melalui, menjalankan, mengamalkan Ramadan secara maksimal, baik siang maupun malam. Siang berupa puasa, kemudian malam berupa al-qiyam atau menegakkan malam, diisi dengan berbagai macam kegiatan ibadah, tarawih, baca Quran, bersedekah, mendengarkan taklim, dan berbagai macam amal-amal pada malam hari. Mulai dari 1 Ramadan sampai akhir, biasanya sampai hari Minggu. Oleh karenanya pada pagi hari itu, kita semuanya boleh saja berada pada lokasi sholat Aid. Tadi disebutkan di tempat kita insya Allah akan didirikan sholat Aidil Fitri sebagaimana biasa. Tapi ingatlah bahwa yang duduk, yang ikut bergabung melaksanakan sholat Aidil Fitri pagi itu secara garis besar terbagi kepada 2 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang asli. Sedangkan kelompok yang kedua, orang-orang yang palsu. Saya sedang berdoa mudah-mudahan jamaah saya semuanya di Baitul Hikmah termasuk kelompok yang asli yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Siapakah orang yang asli?
Orang yang asli adalah orang yang tadi disebutkan benar-benar telah mengamalkan Ramadan. Tadi malam sudah kita uraikan beberapa rentetan ibadah yang sudah mereka lakukan. Telah berpuasa pada siang hari dengan benar, telah menegakkan malam bulan Ramadan dengan benar, telah membayar zakat fitrah bulan, dan embel-embel ibadah lain, telah bertakbir, telah berdoa, dan sebagainya. Sehingga pada pagi itu yang bersangkutan lah memasang baju baru lo, lah berharum-haruman, lah makan kate menjalang, bayi sholat, dan sudah berfakfuas bau pula dengan teman-teman dan saudara-saudara, terutama dahulu adalah internal keluarga atau keluarga inti. Dan saku-sakunya juga sudah diisi dengan sedekah. Ketika diminta dan dijalankan ketidian infak nyolah 1 bulan, dan orang ini benar-benar juga sudah mengamalkan. Itulah orang asli. Mudah-mudahan kita semua termasuk, amin ya rabbal alamin. Tetapi ada yang palsu, Asia konan palsu. Pagi itu memang juga tampil, bahkan lebih wah daripada yang tadi. Bagi kami yang lelaki kadang malah pakai gamis, harumnya entah ke dibaca, lekok-lekok khusyuknya sholat entah pula, dia awak di masjid tentu ada tahiyatul masjid. Setiap bersuah tangan diunjukkan selama hari raya. Tapi sebenarnya orang ini tidak pernah berpuasa sama sekali, tidak berqiyamul lail sama sekali. Jadi di tubuhnya menempel kepalsuan dan kedustaan, penuh tipuan. Oleh karena itu di mulutnya boleh saja muncul senyum dan ketawa, tetapi batinnya mendangis, menjerit, sedih. Kenapa? Karena orang sebelah mengucapkan selamat hari raya, jo berharum-haruman, memakai baju baru, sedikit senyum, mereka berhak untuk itu karena melahir sebagai pemenang. Tapi kawan yang satu ini jo pakaian batu itu padahal hanya penipuan saja. Itulah yang terjadi pada pagi Aidil Fitri 1 Syawal. Saya berkeyakinan semua kita yang berada dalam masjid akan menjadi kelompok yang pertama, orang-orang yang asli. Nah, bagi orang-orang yang palsu sedikit kita preteli dan kita komentari. Pertama, kenapa dia disebut dengan palsu? Oleh karena yang bersangkutan tidak berpuasa. Orang kan tidak tahu. Mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin seminggu, atau mungkin tidak puasa sama sekali. Toh yang bersangkutan tidak berdomisili bertetangga dengan kita, kita tidak tahu. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, jangankan hendak berpuasa 2 hari, 10 hari, seminggu, bahkan tidak berpuasa sebulan, sehari saja tidak berpuasa. Apa kata Nabi? Man aftara yauman bi ghairi rukhsah. Siapa yang berbuka dengan sengaja tanpa ada sebab membolehkan ia berbuka, tidak sakit, tidak musafir, wala marḍa, fala yatimma shaumahu wala shiyamud dahri. Maka yang bersangkutan tidak akan pernah bisa mengganti puasanya yang 1 hari itu, walaupun yang bersangkutan puasa seumur hidupnya untuk membayar. Nah, coba ya. Sehari saja tidak berpuasa, tapi sengaja seumur hidup mengganti, tak akan terbayar. Nah, kenapa demikian? Di dalam tafsir Muhammad Abdu atau tafsir Al-Manar itu jika awak baca, bahkan dari berbagai tafsir, orang-orang yang sengaja siang hari berbuka tanpa ada sebab,
Ini adalah kelompok nasabal jahla ilallah. Sama dengan orang yang membangsakan kebodohan kepada Allah. Sama je orang menganggap Tuhan Allah itu bodoh, Tuhan Allah itu eleh. Kenapa demikian? Karena dia tahu, dia yakin bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Tapi di muka Allah yang melihat dia itu nyomahkan secara sengaja. Sehingga Allah sangat tersinggung dan sangat marah kepada yang bersangkutan. Lalu apakah hukum yang diberikan kepada orang yang berlaku seperti ini? Murtad. Sama dengan murtad, keluar dari Islam. Akan bari ancaman itu. Cara untuk memalau diri dari itu merasanya jadi kerajaan. Kenapa? Karena puasa ini wajibnya beda dengan yang lain-lain Bapak dan Ibu. Disebutkan di dalam fikih bahwa wajib berpuasa itu disebut dengan wajibul mutlak. Tidak ada seorang muslim pun yang sudah mukallaf bisa lepas dari kewajiban puasa. Tidak ada. Apalagi kita bagi kaum lelaki. Mulai awak mukallaf sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada lapeh kewajiban puasa. Oh sakit, ganti. Oh musafir, ganti. Tidak ada cerita. Ayo ambo yang, tidak ada yang ambo ganti. Bagi perempuan juga demikian. Datang bulan kan bukan kehendak kita. Tapi yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Jika mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, jawablah haid itu termasuk kategori sakit alias qada. Sehingga tidak ada satupun yang lepas. Yang tak mampu mengerjakannya fidyah. Nanti diuraikan nanti. Tapi kalau sholat masih ada rukhsah. Seperti ibu-ibu. Nahnu nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami hanya disuruh untuk mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha salat. Masih ada rukhsah. Tapi bagi kita lelaki juga tidak. Masih ada rukhsah. Makanya wajibul mutlak. Jadi seorang mukim sahih wajibul mutlak. Seorang yang menetap tidak ada alasan, wajib puasa itu adalah wajib mutlak, tiada maaf bagimu. Lalu ada orang yang tampil ke permukaan lama semakan siang. Coba Bapak Ibu bayangkan, sudahlah nak puasa cara sengaja, bangga pula dengan tidak berpuasa. Bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menguraikan ini, sahabat banyak yang menangis. Ya Allah, bacaronyo kami le Rasul. Dalam perjalanan kehidupan kami mungkin kami pernah terlibat dengan yang cara seperti itu. Ajalan kalu le Rasul. Nah, para ulama menguraikan. Saya tidak bisa jamin kata ulama. Tapi kerjakan sajalah ini. Toh oleh karena di dalam Al-Quran itu dosa satu-satunya tidak bisa diampuni adalah syirik. Ini kan nggak masuk syirik katanya. Karena balik barari wak nanda puasa itu baik dan taubat nasuha. Jangan diulang lagi. Mudah-mudahan Allah tetap mengampuni. Itu jaminan tidak dong. Nah oleh karena itu bagi mereka-mereka yang sudah terdorong seperti ini, itu cuma satu-satunya jalan yang bisa dilakukan. Kita sebarkanlah informasi kepada dulsanak kita yang memang oleh karena kurang pengetahuan karena ini kok. Dan bersyukurlah kita yang sudah berpuasa secara benar, beramal malam sudah benar, dan kita pada tanggal 1 Syawal lahir sebagai pemenang dan berhak dari mulut kita keluar sampai hari raya, berhak memakai baju baru, berhak berharum-haruman, berhak membuat kue, berhak bergalak-galak. Sabot dan digalak mengado. Awak lahir sebagai pemenang. Cuman kalau yo memang awak kini kole lahir sebagai pemenang, mudah-mudahan demikian. Amin. Bukankah mempertahankan kemenangan jauh lebih sulit daripada meraih kemenangan itu sendiri? Aku masalahnya nih. Karena Ramadan itu didatangkan oleh Allah kepada kita sekali di dalam setahun. Ko ibarat itu kan bongkar mesin.
Bagaimana kita bisa mempertahankan masjid nalah dibongkar tadi, lah sehat balik, lah rancak balik, aja dipupuk lo, 2 bulan lah patah lo, rusak lo, piston balik kan itu. Nah, bagaimana mempertahankan kemenangan ini? Nah, maka langkah-langkah yang kita lakukan untuk ini adalah, pertama tentu kalau masih ada nantakai dengan Ramadan yang baru saja kita selesaikan, utang piutang capek bayar. Ada 2 ibadah di waktu itu yang banyak bertanya umat ke kita, puasa 6 jok mangkoto, termasuk fidyah segala macam. Satu-satu akan kita uraikan. Pertama kita masuk dulu ke puasa 6 atau berpuasa 6 hari Syawal. Itu termasuk salah satu di antara upaya syariat untuk orang yang menang dalam rangka mempertahankan kemenangan. Puasa 6. Sebenarnya puasa 6 itu ya, siapa yang berpuasa Ramadan tambah 6 hari Syawal ke siam mudahri, itu pahalanya sama juga berpuasa setahun. Kan alhamdulillah. Bulan Ramadan tambah juga 6 hari Syawal sama juga berpuasa setahun. Kan rancak di karajuan. Lalu bagaimana cara untuk melaksanakannya? Sebenarnya langsung dibayar barang itu sejak tanggal 2 Syawal lah bisa. Sampai tanggal 7. 2, 3, sampai 5, 6, 7. Kan 6 tuh. Tapi kita diberikan oleh Nabi rukhsah pula, keringanan pula. Pertama keringannya adalah asah layana mari dan asah lay di bulan Syawal. Itulah sah puasa 6 namanya. Jadi tidak lo perlu harus basi tumpu saya tanggal 2 dibayar sekali. Tapi bagi yang berkeinginan dan berpeluang saja tanggal 2 Syawal, ya silakan. Tapi awak ke puasa tanggal 2 Syawal, menantu tiba, PT Pak Wo datang, awak akan menjadi tuan rumah. Iyo makanlah, iyo minumlah, mau puasa, itu tidak maksud. Nah, kita diberikan peluang asaliana mari di bulan Syawal lagi satu. Saja tanggal 3 dibayar. Oh tanggal 3 masih ada jo Bu Aliza dia datang lo. Aku ayam ketek lah tawan telo bah. Balo caronyo, orang disuruh makan anak wae dah. Saya tanggal apa malah. Itu. Yang kedua, apakah berturut-turut atau berpisah-pisah? Nabi memberikan peluang pula. Faman syaa mutatabi'an falyaf'al, faman syaa mutafariqan falyaf'al. Siapa ingin berturut-turut hari pertama sampai hari yang ke-6 kok tanggal berapa dimulai, silakan. Yang terpisah-pisah bentuk ayam gadi batalu juga boleh. Pokoknya di bulan Syawal. Paham tuh? Sampaikan kepada nan memang berkeinginan dan memang diharapkan rancak awak karajokan berpuasa 6 hari Syawal. Nah berkaitan Joko ada yang bertanya, Ba'atu ya, kan puasa 6 ko sunat, sedangkan membayar qada wajib. Nah mana yang didahulukan? Agama juga tidak memberikan tekanan, bayar utang dulu baru puasa 6. Artinya ada pilihan dan tanya hati, puasa 6 ko dulu atau bayar utang dulu, kan begitu. Nah kan begitu. Kalau dicari dari segi hukumnya tentu yona wajib dulu baru nan sunat. Tapi kalau dibayar nan wajib dulu, nan sunatku punya waktu hanya di bulan Syawal saja. Amu lapeh wak beko. Abah kalau nan sunat dulu ijo itu pun tak lo masalah. Cuman kan awak khawatir. Iyo li kesampai umur kan itu masalahnya. Kok game saya main kok sebelum bulan Syawal kini pangan. Itu sangat berpulang kepada awak sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, karena tidak perlu ada agama memberikan tekanan untuk itu. Hanyalah dalam membayar utang atau qada, mungkin karena sakit, mungkin karena awak musafir, atau mungkin ibu-ibu yang datang bulan, batas untuk membayar utangku fa'iddatun min ayamin ukhor, hendaklah dibayar di hari nan lain, kan tidak ada.
hari bilo tidak ditentukan. Nah ulama berpendapat karena kau adalah utang puasa kini, usahakan jangan sampai berlimpi 2 utang. Itu saja. Usahakan jangan sampai berlimpi 2 lah. Tiba Ramadan celai, utang Ramadan tahun lalu dia bayar. Itu pamaleh berutang. Nah itu saja. Tapi tanyalah kepada diri bila nan muncul tekad dan niat yang kuat untuk apa bayar. Nan jaleh jangan sampai tidak dibayar. Namun demikian makin capek membayar utang tentu makin rancak. Pulang awak itu. Apakah itu dalam keadaan musafir awak penyebabnya atau dalam keadaan sakit awak penyebabnya dan sebagainya. Itu dalam membayar fa'iddatun min ayamin ukhra. Bapak dan Ibu yang hormati, memang diyakini membayar utang puasa jauh lebih berat daripada puasa di bulan Ramadan. Jauh lebih berat. Makanya kalau dapat tidak usah berutang. Nah, kan itu. Sebab membuat utang paling murah, membayar utang paling sulit. Kalau di bulan Ramadan puasa kau cik bersama. Kamu awak pai orang sedang berpuasa. Ndak ada antara gak maesok gak seorang ala je siang hari je. Kamu masih awak pai. Tapi ketika kita membayar qada puasa, awak kamu pai orang makan. Kamu pai orang minum, awak puasa seorang. Ayo nak dapat kena baca. Akan model tu memang agak sulit. Karena agak sulit itu ketika ada orang yang berhutang lalu dia membayar hutang puasanya, pahalanya lebih besar. Kenapa pahalanya lebih besar? Karena perjuangannya lebih berat. Kalau hutang itu disebabkan oleh yang tadi itu, sakit dan musafir. Karena sakit dan musafir itu bukan dimotivasi oleh diri kita, tapi memang kondisinya yang seperti itu. Nah, oleh karena demikian makanya di dalam agama wa antasumu khairul lakum. Meskipun kamu sakit, meskipun kamu musafir, jika kamu tetap berpuasa itu lebih baik. Umpamanya musafir. Musafir itu boleh kita tidak berpuasa kalau awak berjalan tu lah sampai puluh kepada ukuran berjalan boleh menjamak qasar salat. Nah, kurang lebih 90 kilo lah kalau secara kini. Nah sebenarnya ke Padang lah bisa tu. Padang tadi ke Indaruang tu lah bisa awak nak puasa tu. Ada di Indaruang balik lu ke Solo balik. Tak puasa lah balik. Kan bisa tu. Dari Solo tarik lu ke Pasar Indah puasa lah balik. Kan bisa tu. Nah, karena musafir Allah mengizinkan. Kalau di zaman Nabi durasi waktu yang selama koko itu berjalan kaki atau pakai unta yang mengakibatkan berjalan tidak sangat latih. Sebab untuk kau kena batu arauto lah. Panih bukan main. Kalau berpuasa dalam musafir batu itu sangat latihannya. Sehingga kalau tujuan tidak tercapai maka sulit tidak sampai. Karena awak salah sangat latihan. Maka boleh tidak berpuasa. Nah kalau kita kembali kepada tataran pada saat kini. 1.500 kilo Padang Jakarta. Jauh pesawat 1,5 jam lah sampai. Tak sampai mana cik puasa. Kalau zaman Nabi berangkat pukul 8 pagi jauh untuk lah pukul 9 malam tiba di tujuan. Kalau lebih cik puasa tu. Kalau kini Jakarta Padang berapa jauhnya? 1,5 jam sudah sampai. Akankah kita malah puasa? Akan rugi wak. Maka saya kalau dulu saya ditugaskan ke kota-kota lain di bulan Ramadan, Medan, Palembang, Jakarta, Semarang. Saya tidak pernah melepaskan puasa. Karena tidak masalah tersorot. Itulah pengertian wa antasumu khairul lakum. Jika kamu tetap berpuasa itu lebih baik. Karena dek mainnya payahnya kamu bayar. Tapi kok iyo umpamanya tabedo bana silakan tidak berpuasa dan dibayar pada hari yang lain. Termasuklah sakit. Sakit boleh tidak berpuasa ini Bapak Ibu, ndak semarang sakit deh. Dia ngangak jalan atas taruang sakit. Lebih bisa buka kok. Ndak pintu dong. Adalah sakit yang memang
menyebabkan tidak bisa menahan. Makanya para ulama merekomendasikan ancak sakit ko dinyatakan tidak boleh puasanya oleh yang ahlinya, dokter lah. Apa ko pari agak lain. Antilah puasa dulu ke dokter. Ancak itu. Kalau pari kalente ambillah nasi sepiriang lah. Jangan itu awak cerman tahu. Itu gali nama itu. Pakolah makan sang puasa kepala renggan tantu tadi. Itu nak. Jadi yomang batu-batu disebabkan oleh indak taluk apa puasa oleh. Itu. Ambo rasa keterangan ambo itulah memadai itu. Kemudian bagaimana pula dengan ada 5 kelompok. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun bagi orang-orang nandak mampu berpuasa, itu bayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Mungkin awak, mungkin keluarga awak, mungkin orang tua kita. Setidaknya kau pengetahuan awak. Membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Atau ada 5 orangnya. Ada mengecek 5, ada mengecek 6. Pertama, syuyukhud dhaif, orang tua nala sange gaek. Nandak mungkin diaruan modonya lagi kan itu. Dan ini juga rekomendasi dari dokter Jo. Kalau disuruh aja kayak kau puasa pak, mungkin pahinya. Pahi kan kabur kan baru betul. Ini adalah pahi, kan itu kesudahnya. Maka dia boleh tidak berpuasa. Yang kedua, mazman, orang yang sakit sepanjang zaman walaupun umur masih muda, tapi sakit kau tidak pernah pada suah, lama sakit, dan kalau nyo puasa gigi yang pingsannya, habis lo kediaran nyoba puasa. Jadi orang tua nalah sangat tua tu tidak kemungkin muda jadi. Orang sakit bila nyo kemangkoto, ini dia boleh bayar fidyah. Mazman. Yang ketiga adalah fa'lah, orang yang bekerja berat setiap hari. Kalaupun ada pri atau libur, tapi hari liburnya jauh lebih seketek ketimbang hari karajo, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengkoto. Umpamanya dalam seminggu pere sehari, itu tarik. Kalau waranti karajo waranti makan, maka ini dia boleh bayar fidyah. Yo nanti bila nyendak karajo, nyo bayar fidyah, yo bilo waranti karajo. Dia banti kalau dia makan, maka dia boleh bayar fidyah. Nang kampe mujrim itu narapidana. Narapidana yang masuk ke dalam kurungan, tiba di dalam penjara, dia karajo balik. Pimeri minta di sonanya. Mungkin dia karajo mompa ban kertapi bagai, atau mengunyah karet bagai. Pompa ban kertapi korang, lala kawarik karajo tu. Kan serupa itu. Tarik itu hari. Orang yang dalam penjara, mujrim namanya, narapidana, dia boleh. Nang kalimu hubla, hamil tua. Ambo menciekkan hamil tua juga menyusui. Ada orang yang dibalah duanya hamil tua, nang kalimu, nang kanam menyusui. Bapak dan Ibu, kita coba untuk sedikit membahas ini. Orang tua bisa kita pahami, tidak mungkin mudoleh. Orang sakit zaman bisa kita pahami, tidak mungkin sulit. Ya. Kemudian yang mujrim dalam penjara, ini agama memberikan tenggang dan kasih sayang. Yang di dalam penjara selesaikan dalam penjara sekali. Jadi tidak perlu para lu di kodo tiba dulu. Beko tahu lu orang bahasa ini pernah di penjara kan itu. Pokoknya agama mengatakan seperti demikian, kita bayar fidyah saja. Khusus bagi kita, ibu-ibu terutama, termasuk suami juga, yang hamil tua. Ini pasti perempuan ini. Ya. Ini bayar fidyah. Dan termasuk yang menyusui, ini bayar fidyah. Namun demikian wa antasumu khairul lakum yo. Jika kamu memang punya kesempatan berpuasa, itu lebih baik juga berpuasa. Maka ambo merekomendasikan kepada anak-anak kita yang sedang hamil, boleh berpuasa ke tenda, pergilah ke ahli kandungan. Sebab kondisi dan
daya tahan fisik setiap perempuan itu kan berbeda. Nah, setelah diperiksa di bidan atau dokter ahli kandungan, ibu sehat, puasanya ibu insya Allah tidak masalah loh. Maka tetaplah berpuasa. Tapi kalaulah fisiknya lemah, kan berbeda setiap perempuan. Fisiknya lemah, mungkin ibu kalau berpuasa berpengaruh ke anak. Atau mungkin kalau ibu berpuasa tidak doya susu, kan anak baru, maka ibu bayar fidyah saja. Ada yang bertanya, kan bisanya mengkodok nanti itu ya, telah anak kadang. Kamu kok nyala lebih dulu antisipasi. Kalau nyo hamil di bulan puasa kini, itu 2 puasa setelah inyo hamil tuh menyusui itu. Itulah 3 Ramadan tuh. Ramadan yang kampe, alah hamil lo balik. Hamil lo balik. Tambah lo 3 Ramadan dek gara itu, alah 6 Ramadan tuh. Bisu hamil lo balik lah 9 Ramadan tuh. 3 anak baru. Lah hamil lo balik. Alah 2 balik Ramadan tu. Aku berhenti lah umpamanya anaknya sampai 1 tahun kamu kodo. Ndak babini malin malanu kasudahnya dulu. Tentu 1 tahun bertiri-tiri mengkodo jadinya. Puasa Ramadan saja lah menggigi si astri. Apa lain 1 tahun mengkodo. Barakah arifnya agama. Maka perempuan hamil dan menyusui bayar fidyah. Kenapa? Ada yang menanyakan bahasa hamil jo bayar fidyah, hamil jo menyusui ko puasa yo pulo, bayar fidyah yo pulo. Kan tadi lembos sawi, bilo ko tia ko ka puasanya warana tarwi. Lah. Bila juga puasa, anak 9 anaknya mah. Karena mau separuh mau mengkodok puasa kan sudahnya tuh. Hanya lega buang aja. Kan akan mungkin terah. Makanya tidak. Cie la yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul urs. Allah mengendaki kamu dalam kemudahan, tidak di dalam kesukaran. Makanya utang cie cuman bayar cie fidyah saja. Memang ada yang pendapat bantu itu. Tapi fidyah, yakinlah fidyah saja. Nanti terakhir itu. Diselesaikan dulu. Jadi Bapak Ibu fidyah saja. Fidyah saja. Sekarang yang perlu ditanyakan adalah bila dibayar fidyah, siapa membayar fidyah, bara dibayar fidyah. Pertama siapa membayar fidyah dulu. Yang membayar fidyah adalah dhamin, yang menjamin kehidupan. Jadi kalau seandainya di rumah tadi ada istri dan ada orang tua kita, yang menjamin kehidupannya adalah suami atau awak selaku anak, maka kewajiban untuk membayar fidyah kau jatuh kepada tangan suami. Kau nak hamil, kau lah bayar. Ndak hanya itu. Sabok dia. Jadi yang menjamin kehidupan. Jadi utang membayar fidyah. Kok kalau umpamanya orang tua kita nak bayar. Kok istri kita nak bayar. Adalah tangan nandak puasa awak mengalis kau bayar. Ndak hanya arah itu dah. Dhaminul hayah, yang menjamin kehidupan. Ada 2 pelajar itu. Lalu bila ke dibayar? Nah Bapak Ibu, biasanya yang namanya utang ku dibayar setelah jaleh barang utang. Jadi membayar fidyah setelah puasa selesai, setelah Ramadan berangkat. Nah makanya kini awak baca ramah hari Senayan awak Idul Fitri, sudah tu baru awak madok barang fidyah kali bayar. Bang kau itu sebuah ada kejadian nyo cari orang nan menerima fidyahnya kau balik. Baru 2 hari Ramadan nyo bayarlah fidyah ranggek niko sekali 30 hari. Rupanya ranggeknya 10 hari puasa meninggal. Itulah tak lalu fidyah 20. Nyo cari 10 jam kau balik. Jam, tapi tidak 20 balik. Kalaupun tidak akan dicari, tapi hati tergulik-gulik. Lah,
Hanya sahabat lalu 20 fidyah wah. Awi cari sujang. Anak dolar pak fitilah bina beli sarawado alai tang akan kabur kabar. Jadi untuk membayar fidyah kok dijalan dulu barakah dibayar. Nah itu sajalah keterangannya. Kemudian berapa fidyah itu? Jelas di dalam agama al-fidyatu nisfu fitrah. Fidyah itu separuh fitrah. Jadi kalau fitrah awak kini, kalau malam tadi awak letakkan saja 50 seorang, kan sampai 5 yang kini paling tinggi oleh Kementerian Agama ditetapkan sesuai dengan harga pasaran beras. Awak cukup saya 50, biarlah malah biar pada kurang. Maka fidyah 25, kie fidyah 25. Gitu. Pak kini ibu ambil nak ya. Kie fidyah 25. Kalilah beberapa harinya. Gitu ayo mah tahu yang mulai tanyuan kan itu. Jadi sehari 25. Kalau ambil patokan 50 kalilah. Kali 30 kalau bulan puasa kini. Kali 30. Kalau orang tua kita umpamanya rupanya 5 hari Ramadannya meninggal, 5 hari utang tu. 20 hari Ramadannya meninggal. 20 artinya. Serupa itu. Jadi kemudian kepada siapa diberikan fidyah? Fidyah diberikan kan jadi fidyatun ta'amu miskin, kepada orang miskin, sama dengan fitrah. Jadi fidyah itu tidak namu diagihan kaman saji, tidak bisa diagihan kepada fisabilillah atau gharimin bagai, tapi fidyah itu diberikan kepada memberi makan orang miskin. Orang yang menerima, orang miskin. Ada lagi yang bertanya, apakah seorang orang bisa diagiankannya ke 30-annya, kalau 30 hari, atau dicari orang banyak? Itu terserah sama kita pula. Man ke-7. Kok berduanya, ya mau balik surang lah. Mau balik hari surang. Kok berampeknya, ya bagi ampek lah. Kok bertiganya, mungkin 10 hari surang. Kok seorangnya, ya bagi rayo aja. Kan itu. Senang nantinya. Cuman hati awak akan bisa berkata, kok adanya bertiga, ancak lagi bagi 3, sehingga sama-sama galak lah. Pandai bagi je sampai kok sudah awak geng kayaknya cakap lo. 5 balik dan 10 ada nanya. Pandai lo awak magi ya tak? Sesuai situasi dan kondisi. Jadi Bapak Ibu hadirin yang hormati, setelah awak selesaikan fidyah maka artinya utang piutang puasa awak selesai pula. Puasa 6 selesai pula. Qadha bayalah secapeknya, sebagaimana nalah kita tarangkan semenjak dari tadi. Kemudian lain menjadi masalah dewa. Apa dan ibu? De awak lah berasia utang piutang lah selesai. Ada tu makhluk Tuhan yang sakit nantinya awak mencari ala bantu itu. Namanya setan. Sebab setan kau sakit nanti yang jelek awak. Kau kini terangan mau ceramahnya. Allah sih kau ini bacanya. Ya. Sebab inna iblisa alaihi la'nah. Sesungguhnya iblis laknat. Fayasiyahu fayajtami'u ahlu haulah. Sesungguhnya ketua setan laknat tu nyoba sorak sakuenya sehingga anak buahnya berkumpul sekelilingnya. Fayaqulun dan bertanya, ya Sayyid maza, hai Sayyid, mangko sampai sekuit tu mana sorak. Apa yang terjadi? La syai', ndak do nan terjadi do. Walakin qad sami'tu, hanyalah ambo baru saja mendengar sawantako, innallaha ghafara hadhil ummah. Allah baru saja mengumumkan inyalah mengampuni umat Muhammad. Lah barasia umat Muhammad tu kini. Atunya puasa lahnya selesai, tang lahnya selesai. Sehinggalah barasiahnya kini. Kalaulah bersih umat Muhammad tu kasadu Allahnya, awak kelompok iblis setan tu kemanga karena jua lain. Itulah mangkonyo kalian deng kumpuan kini. Sorak tadi keganti sudah indang tu mah. Ni jadi. Madon rapi lah nyongkek tu. Dari pagi sampai sore membahas bahan karancak bahan kelok. Akhirnya dapat rapeknya menyimpulkan. Mengingat, menimbang, memperhatikan, memutuskan.
antaswuluhum bil ladzati wasyahwati wasyarwal khamri hatta yaghadumullah. Putusan rapi ditugaskan kepada setiap kalian untuk mulai bulan Syawal membuat umat Muhammad itu kembali menjadi sibuk dengan yang serba lezat, dengan yang serba baru, dengan yang serba nikmat. Kalau dapat sampai meminum minuman keras, hatta yabghadhumullah, sehingga Allah marah kembali kepada mereka. Aku tentang dewa. Jadi tegangan serangan setan memujuk marayu akan namburuk paling tinggi tegangannya tuh di bulan Syawal. Sehingga kembali kumuh balik. Lu selesai Syawal ala baga limang barang kau balik. Aku nak karingnya mana? Asia aku nak baga limang balik ala selesai bulan Syawal. Aku orangnya. Salamu puasa tibu ya wana tiap malam, tiap pagi, tiap subuh, indah pernah absen di masjid. Baru saja Ramadan barangke, api padam buntuangannya. Tak nampak tamalan oleh. Tak kamanyo pa hilang. Lucu manyo entah. Kulah karena diserang setan tadi. Sesuai judul dibuat di panitia, bawa mempertahankan istiqomah. Kebiasaan lawak tanamkan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Ramadan berangkai, wak tetap biasa. Ya tentu durasinya tidak bantu di bulan Ramadan mana. Tapi tidak mah hilang. Bandak datang masjid bulan puasa kalau selesai. Tidak muatnya itu dah. Jadi orang-orang yang tetap mempertahankan diri adalah orang-orang yang menang. Qad aflaha man zakkaha. Ikulah dia. Maka menanglah orang yang selalu mempertahankan dirinya dalam keadaan bersih. Saya melihat rata-rata di mana-mana kalau di bulan puasa kok memang banyak jamaah. Beko puasa lah, pagi makin hilang. Tinggal nantamban tiang selesai. Nantamban tiang selesai. Sampai-sampai yang pun mengaji taruh ke masjid, ada di suatu masjid di Berang Panjang, balimo tinggal. Amo nak tentu mau bawa taruh ceramah kanya. Sudah lainnya balimo mendengar ceramah wak, lalu lo barampe. Anda tentu dah mau tu jam lo masuk alih mau tutu lah nang sorang. Lamu buik nang galak segala macam menyuanyang saya. Balu aja aku. Sudah sama yang hisab, tanya ke Pak Pengurus, aku nasi mau tadi Pak. Pak kemana tadi? Deh sikit parik ya. Nyopai. Oh, kami tahu. Jadi seorang nama nanganya Pak. Cuman nama nanga surang kau mau curiga. Lah macam-macam lucu mau biak nyuanyang saya. Ma bu ya, Tuhan. Inyo pakak ma bu ya. Saya mau ndak do seorang lain nama nanga. Aku nasib setelah Ramadan berakhir aja sampai terjadi untuk itu. Jadi kepada jemaah-jemaah bekas doanya istiqomahlah mempertahankan Ramadan di luar Ramadan. Artinya apa dan ibu sekalian? Jadi lama baunya bunga rampai dicari di waktu pagi. Karena ceramah tausiah nalah sampai, tentu kita harus berhenti. Selamat menunaikan kepada puasa. Tuhan awak diberikan kekuatan sampai akhir. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.